kepada pihak kepolisian serta aparat penegak hukum untuk segera memproses hukum Fuad Pleret. Jikalau aparat kepolisian dan penegak hukum membiarkan Fuad Pleret, maka jangan salahkan kami, masyarakat Indonesia Timur akan mengambil tindakan tegas kepada Fuad Pleret. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, kapan kesekumpul? Tenang aja, Gus. Nah, kalau Bian beranggapan bahwa Habib itu mencengkeram Kalimantan melebihi daerah lain saat ini, tenang aja, Gus. Insya Allah nanti pembasmian Habib akan dimulai di Kalsel oleh para mantan muhibinnya sendiri. Oh. Saya bergidik juga toh. Tenang aja, Gus. Biidznillah, insya Allah. Nah, gitu. Artinya saya mau menyampaikan gini loh. Ini kan tadi bilang ribut soal Habib kan di Jawa aja mata. Gus, kapan kesekumpul? Ini sekalian saya declare ya. Karena kan publik kan tahu bahwa saya dekat. Saya tidak akan kesekumpul selama di sekumpul ada Habib. Halo. Sorry ya, karena kecintaan saya kepada guru sekumpul, saya tidak akan kesekumpul kalau di situ ada Habib. Kecuali Habib itu bilang, saya bukan keturunan Nabi. Nah, itu baru di depan publik. Gitu loh. Jadi sorry ya, saya nggak akan kesekumpul kalau masih ada Habib. Kasihan guru sekumpul. Guru sekumpul itu korban ditipu oleh Habib karena husnudon beliau, karena hati beliau yang penuh dengan kasih sayang, karena hati beliau yang suci, tidak pernah berbohong sehingga bisa dibohongi. Kalau kalian pecinta guru sekumpul, bersihkan sekumpul dari Habib. Kalau enggak, kalian tuh pengkhianat, dah titik. Nggak usah banyak cincong. Kalau sudah berkali-kali bilang, kalau guru sekumpul hari ini belum dapat, maka guru sekumpul pasti mendukung tes DNA untuk klaim nasab. Gitu loh, karena guru sekumpul itu ilmiah. Gitu. Nah sekarang aku muhibin guru sekumpul, otaknya walik-walik kayak gitu. Iya. Saya nggak peduli. Nah, benar itu benar aja. Kulil hak walau kana muron. Yang hak saja. Gitu loh. Ya justru karena saya memuliakan guru sekumpul, maka saya keras seperti ini. Ya kalian nggak mau keras, nggak mau tegas, itu berarti kalian sedang menjerumuskan nama baik guru sekumpul. Kalian sedang berkhianat. Titik. Mau ngaku murid, mau ngaku apapun. Oh jelas-jelas itu Rotibul Adat itu hasil colongan, hasil maling dari Imam Rafi'i kok masih diterus-teruskan. Tidak ada mikul dur mendem jero di situ. Tidak ada al-muhafadzah ala qadimi sholeh wal ahdu bil jadidil aslah itu. Namanya itu. Saya nggak mau ikut-ikutan kayak begitu. Gitu loh. Emang saya butuh masa? Sejak kapan saya butuh masa? Saya nggak butuh masa, saya hanya butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Alah. Kalau podcast butuh Mas Rifki, ya udah gitu aja. Kenapa di Jawa aja ribut masalah nasab? Saya tidak mengerti ini maksudnya apa. Oh, kenapa cuma di Jawa saja yang ribut soal nasab? Siapa bilang? Kenapa di Jawa ribut nasab? Karena orang Jawa pintar-pintar. Gitu loh. Kalau nggak ribut, itu namanya nggak pintar itu. Gitu loh. Jangan dikira. Cuma di daerah-daerah lain itu kan, karena elit-elitnya itu udah menjadi mukibul, udah menjadi menantunya, anaknya menjadi diperistri, dikencok sama Habib, sehingga ada kepentingan-kepentingan duniawi, mereka nggak ngomong, sehingga rakyatnya masyarakat yang cerdas terpaksa nggak berani atau tidak terkondisi untuk ngomong, sehingga seolah-olah tidak ngomong. Siapa bilang? Orang-orang Kalimantan Selatan banyak yang WA saya. Ini kami dukung, Gus, kita sudah tahu persis bahwa Habib bukan keturunan Nabi, tapi bagaimana tuan guru kami goblok-goblok kayak begitu? Iya. Atau pengecut. Atau iya gitu. Jadi elit-elit agama, kiai, gus, ulama, tuan guru, kalian diketawain masyarakat kalian, umat kalian kalau kalian nggak bicara mengenai kepalsuan nasab Habib Alwi. Saya sudah dapat laporan, banyak kelompok masyarakat dari Kalimantan, dari Sulawesi, bahkan dari Papua yang tidak terlalu terdampak Habib, dari Nusa Tenggara, dari Sumatera. Ini masyarakat umumnya tahu bahwa Habib itu bukan turunan Nabi. Tetapi karena elit-elitnya masih seperti itu, ya mereka cuma ngetawain aja. Itu loh. Jangan dikira cuma di Jawa yang ribut soal Habib, goblok. Itu loh.
Ya, ya. Itu tulisannya orang goblok, IQ-nya perlu diperiksa itu. Iya, wah Islam dirusak kayak gitu, kamu nulis komentar kayak gitu, kamu dasar pengikut setan. Iya, Ya, ya. di mana imanmu, di mana kecintaanmu kepada Rasulullah, di mana? Rasulullah dihina oleh para Habib, diinjak-injak harga dirinya, dirusak citranya. Kau diam aja. Kau itu cinta sama Rasulullah apa cinta sama Habib keturunan Yahudi itu? Kau itu cinta kepada Rasulullah apa cinta kepada setan namanya Habib? Yang jelas saja dong. Kau itu cinta sama Islam apa cinta sama itu pemalsu Islam itu? Ini saya agak emosi ini mendengar orang goblok itu memang sulit disabari, Mas. Ada satu hadis soalnya itu, Mas. Kata Nabi itu, cobaan yang paling berat itu adalah orang yang pintar menghadapi orang goblok. Ya, ini apologi ini. Enggak, mohon ampun kalau ini ya supaya kamu cerdas saja gitu. Jadi ada tuan guru dari Kalimantan Selatan. Dia itu telepon saya panjang. Nah, yang menarik itu gini, tenang aja Gus. Beliau itu menyampaikan gini. Beliau kumul lah, tidak menampakkan diri. Tapi beliau juga pernah sampai ke pondok saya gitu. Orangnya sangat luar biasa gitu. Jadi ilmiah, rasional, tawaduk dan ini. Beliau itu membisikkan saya begini ketika datang ke Jogja itu, ke tempat saya itu. Tenang aja Gus. Kalau pian beranggapan bahwa Habib itu mencengkeram Kalimantan melebihi daerah lain saat ini, tenang aja Gus. Insya Allah nanti pembasmian Habib akan dimulai di Kalsel oleh para mantan muhibinnya sendiri. Saya bergidik juga toh. Masa sih? Tenang aja Gus. Biidnillah insya Allah. Gitu. Artinya saya mau menyampaikan gini loh. Ini kan tadi bilang ribut soal Habib kan di Jawa aja, matamu picak. Di bawah, harus di bawah. Oh itu udah kayak gitu. Dan saya kok mulai percaya bahwa nanti itu para Habib itu yang menghabisi, yang mengamuk itu bukan kita-kita. Tapi hari ini yang orang-orang menjadi muhibin mereka, itulah yang akan menghabisi para Habib itu, Mas Rifi. Jadi berkejaran dengan waktu aja. Lebih duluan para Habib itu ngaku, menyerah ngaku dirinya bukan keturunan Nabi, atau kedahuluan para muhibinnya hari ini masih muhibin itu tiba-tiba oleh Allah dapat hidayah kemudian menyerbu mereka, menghabisi mereka. Iya, bahaya terbesar dari kerusuhan yang akan mengorbankan Habib itu bagi saya itu bukan laskar-laskar yang sekarang terbentuk, tapi orang-orang yang sekarang masih menjadi muhibin. Ketika mereka mendapat titik kesadaran secara masif, secara serentak, maka itu membahayakan sekali. Gitu loh. Masalahnya kalau Allah berkehendak itu, idza aradallah bisyai'in kun fayakun. Dan ayakul kun fayakun. Dan ini loh, Gus. Secara rasional itu masuk. Yang hari ini masih jadi Habib kan, mereka mempertahankan luar biasa menjaga tuannya itu sebagai budak. Tiba-tiba mereka dapat hidayah, mereka kan arus baliknya itu kan mengerikan. Kalau saya mungkin cuma teriak-teriak kayak gini gitu ya. Tapi kalau yang sekarang masih menjadi muhibin, tiba-tiba mendapat hidayah Allah secara serentak, nggak bisa dibayangkan apa yang mereka lakukan terhadap Habib itu, Mas Rifki. Iya. Iya, ini gimana ya Gus ya? Ya tentu kita tahu begitu, cuma kita ingin mengartikulasikannya di publik. Itu kiai-kiai yang menjadi jongos-jongosnya Tuan Habib Balu itu kan mereka juga terhina sebenarnya kan ya dengan doktrin-doktrin semacam itu. Ya, ulama itu kan ada ulama akhirah, ada ulama dunya, ulama usul kan itu. Ya memang ya neraka kan harus ada isinya Mas itu. Iya, dan yang masuk neraka pertama kan malah bukan iblis, bukan orang kafir, tapi ulama yang mengkhianati itu masyarakatnya, menjual agama. Ya mudah kita doakan mereka segera tobat atau ya mereka segera mati aja. Ya bukan apa-apa, saya nggak jahat gitu. Ya daripada mereka panjang umurnya, dosanya makin banyak kan nanti nerakanya makin dalam kan gitu. Ya kita doakan ini segera tobat atau segera mati. Kasihan dosanya nanti malaikat capek juga nyatet dosanya. Nah, itu. Termasuk ini Mas Rifki. Ya monggo. Ku anfusakum wa ahlikum kan. Jagalah dirimu dan keluargamu. Jadi kita itu yang jangan melupakan anak istri kita, keponakan kita, kakak kita, adik kita, untuk kita ingatkan. Itu. Jangan sampai
Jangan sampai kita udah gigih mengingatkan orang lain, kadang-kadang istri, anak, suami, keponakan tidak kita ingatkan, sehingga menjadi korban dari rasisme Habib, penjajahan spiritual Habib. Gitu. Serukan secara masif bahwa menghadiri hal Habib termasuk hal yang di Solo itu mendapat laknatullah. Itu harus tegas itu. Harus tegas itu. Kalau enggak nanti anak sampean, keponakan sampean, suami sampean, istri sampean ikutan kayak begitu, kena laknat Allah, sampean ikut nanggung. Gitu. Harus diingatkan dengan jelas, harus tegas. Tidak bisa tidak kecuali hanya laknatullah yang didapat. Karena apa? Karena mereka adalah sekelompok orang yang rasis, yang menghinakan umat Rasulullah, yang menghina umatnya Rasulullah, yang membahayakan Pancasila, membahayakan Bhinneka Tunggal Ika, artinya mereka pengkhianat bangsa. Bugot itu hukumannya mati. Pergerakan mereka semuanya itu mendatangkan laknatullah, bukan barokah Allah. Laknatullah, naudzubillahi min dzalik, summa naudzubillahi min dzalik. Harus diingatkan dengan keras. Gitu loh. Kalian yang sopir jangan mau ngantar kayak gitu. Kalian yang jenis ojek jangan mau ngantar orang-orang yang acara kayak begitu. Ziarah Habib, khal Habib, segala macam. Kalian nanti akan dapat bagian dari laknatullah. Gitu. Karena mereka para Habib sampai hari ini secara formal, institusional, secara organisasi, secara terbuka, mereka tidak atau belum menyatakan diri mereka sebagai bukan keturunan Nabi. Sampai mereka mengaku bukan keturunan Nabi, ya kita lawan. Gitu loh, kita lawannya bagaimana? Ya dengan gerakan kultural seperti ini, gerakan penyadaran seperti ini. Nggak bisa kita la ilaha ula, nggak bisa. Mudabzabina baina dzalik itu nggak bisa. Gitu loh. Itu munafik kayak begitu itu. Tidak percaya Habib keturunan Nabi. Sudah tidak percaya bahwa Habib keturunan, tapi masih berteman dengan Habib, masih berkumpul-kumpul dengan Habib. Padahal tidak ada perencanaan, tidak ada rencana yang jelas untuk menyadarkan mereka. Ya itu nanti kalau mereka dapat azab Allah, dapat laknat Allah, ya dapat bagian juga. Makanya sudah setahun lebih kita di depan pintu pagar pesantren kita itu kita tulis ya Habib dilarang masuk, sampai mereka ngaku bahwa mereka bukan keturunan Nabi, sampai mereka bertobat dari menipu umat Rasulullah, sampai mereka bertobat dari upaya untuk memberontak kepada ideologi bangsa. Gitu Mas Levi. Jadi kalau kita nggak ngambil demarkasi yang jelas, yang tegas, ya udah, ibarat kanker nggak dioperasi, nggak diobati dengan maksimal, ya udah mampus lah. Saya setuju itu. Jadi nggak ada kompromi ini. Iya. Ya saya setuju itu. Buat itu kan hukumannya mati ya. Gus, komentar tentang Haul Solo. Gimana Gus Fuad, Haul Solo? Nah, tadi kan udah. Sudah. Yang datang ke Haul Solo dapat laknatullah. Kan jelas kan? Ya. Yang datang ke di situ di mana Habib di situ dimuliakan, Habib diberi tempat, datang ke majelis-majelis seperti itu dapat laknatullah. Kenapa? Karena memberi tempat kepada penipunya umat Rasulullah. Padahal Rasulullah bilang man ghassana falaisa minna. Iya kan gitu toh? Falaisa minna itu kafir dimi aja enggak, lebih bawah dari itu. Fitarkil asfali minan nar. Fitarkil asfali minan nar. Jadi loh, kita harus tegas kayak gitu. Kalau mencela-mencela enggak jelas, enggak selesai masalahnya. Kecuali Habib itu ngaku, oke, saya grupnya G, saya bukan keturunan Rasulullah, mohon maaf, selama ini saya dan kelompok saya menipu umat Rasulullah, mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang penuh halusinasi, merusak Islam, membaalalisasikan Islam, mengklaim Nabi Muhammad SAW, membaalalikan Rasulullah, membaalalikan sholawat. Kami semua bertobat, nah baru gitu kita kasih tempat. Kalau enggak bisa. Jangan dekat-dekat dengan orang yang dikutuk Allah. Dah titik. Nanti kamu kena kutukan Allah juga. Kalau saya gitu. Kalau nggak percaya buktikan saja. Kan ada banyak kiai itu menyampaikan. Lah kita kadang-kadang gini loh Gus. Kita itu percaya dengan tesnya Kiai Imad. Kita percaya dengan kajian DNA-nya Dr. Sugeng. Tapi kan kita itu khawatir juga tidak bisa membedakan mana yang Habib Alwi, mana yang keturunan Nabi bukan Habib Alwi, kan itu.
Mengidentifikasinya itu mereka merasa kesulitan, mereka khawatir kalau salah. Jadi gini, mohon kepada semua teman yang merasa dirinya dzurriyyat Nabi, untuk saat ini tidak usah menggunakan kata Sayyid, Syarif, gitu. Mari kita yang teman-teman yang merasa dzurriyyat Nabi, sembunyikan dulu apa itu statusmu sebagai dzurriyyat Nabi, karena kita sedang membersihkan apa itu para pemalsu nasab Nabi. Jadi sehingga para kiai itu dengan mudah akan mengidentifikasi siapa saja yang sekarang hari ini mengaku dzurriyyat Nabi, maka wajib hukumnya kita tidak percaya. Gitu loh. Iya, karena akibatnya itu klaim sebagai dzurriyyat Nabi itu merusak. Dan di zaman Turki Utsmani ternyata ada juga itu gerakan pembersihan terhadap orang yang ngaku dirinya keturunan Nabi itu, Mas Revi. Iya, iya. Nah, mereka dihukum berat kalau mereka tidak bisa apa itu memberikan bukti yang Bukti. apa itu yang valid mengenai nasab mereka. Iya, iya. Iya. Jadi untuk para kiai, untuk saat ini di zaman fitnah seperti ini, seandainya kita ketemu dzurriyyat Nabi, kemudian dia itu menuntut kita untuk mengakui, kita tidak wajib hukumnya untuk mengakui, karena kita sulit mengidentifikasi mana yang asli, mana yang palsu, gitu. Itu kalau kita memakai apa itu ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau An-Nahdiyah gitu, kalau ajaran di luar NU kan bahkan dzurriyyat Nabi itu ya kalau takwa kita hormati, kalau enggak ya enggak ada artinya kan gitu. Ada sebagian dari klan Habib Alwi itu yang menggunakan gelar Kiai Haji sekarang. Nah, itu butuh apa namanya ya? Ya kita tahu dari keputusan mengubah gelar di depan namanya itu, kita tahu bahwa bagaimana tabiat mereka ya. Tentu tabiatnya sudah jelas tidak baik. Karena kalau mau jujur ya jangan pakai gelar kultural Kiai Haji begitu. Jadilah dirimu sendiri. Tapi itu harus diidentifikasi. Tapi paling mudah untuk mengidentifikasi klan Habib Alwi itu dari marganya itu. Dari marga-marga. Nah, para kiai yang belum, mungkin ada sebagian kiai yang belum mengetahui marga-marganya apa saja, itu bisa di googling marga-marga Habib Ba'alawi di Indonesia. Itu di website Tirto itu ada. Itu banyak sekali website Tirto mendaftar marga-marga dari klan Habib Ba'alawi. Fadli Iswandi, pada tahun 1960, Presiden Soekarno berencana mendeportasi klan Ba'alawi ke negaranya. Karena kiai-kiai NU tidak setuju, akhirnya negara menerima mereka. Padahal klan ini jelas-jelas pengkhianat bagi bangsa Nusantara. Ya, sejarah itu butuh disebarluaskan. Sebenarnya klan Habib Ba'alawi itu yang berhutang jasa kepada pribumi Nusantara, khususnya NU. Itu harus disebarluaskan. Kalau perlu ditagih kepada klan Habib Ba'alawi ya, bahwa mereka itu berhutang jasa. Berhutang jasa dan berdosa kepada Republik ini. Lah mereka bagian dari penjajahan kok. Iya, betul. Dan berdosa kepada seluruh umat Rasulullah. Karena mereka merusak Islam. Karena mereka memba'alawisasikan sholawat. Karena mereka memba'alawisasikan personality Rasulullah. Itu. Ya berdosa kepada Allah dan Rasulnya. Kepada umat Rasulullah seluruhnya. Kepada Islam. Iya. Jadi bukan Arabisasi yang terjadi itu. Tapi Yamanisasi, Ba'alawisasi Islam. Bajingan itu. Ya harus dengan kata-kata keras. Lafal bajingan itu masih terlalu lembut. Untuk perusakan Islam yang seperti ini. Untuk perusakan bangsa dan negara yang seperti ini, Mas Ribi. Itu loh. Jangan dibilang saya kasar, saya enggak. Lah Quran juga ngajari kunu qiradatan khosiin, ya kan? Ya gitu. Jadi untuk pelanggaran yang membahayakan, pelanggaran yang besar, kita harus menggunakan apa itu kata-kata yang keras, yang kasar, supaya masyarakat sadar, paham gitu loh. Long dengan kalimat-kalimat yang seperti ini aja, gitu. Masih banyak yang daplek gitu. Setuju. Nah, ini menarik Mas Rifki. Kalau kita ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutukkan itu, yang dirajam, yang dikutukkan itu. Di situ itu tersirat begini. Kalau kau ingin mencari, memohon perlindungan Allah kepada musuh Allah, kepada orang yang merusak, pihak manapun yang merusak,
setan itu kan minal jinnati wanas, ya toh? Habib itu setan dalam bentuk manusia. Kalau kau ingin dilindungi Allah dari kejahatan setan, kau harus kutuk setan. Kan itu. Iya, iya. Allah mengajarinya begitu. Kau dilindungi dari penyesatan Habib, tapi kau tidak mau mengutuk Habib, ya Allah nggak mau melindungi kamu. Ya kan gitu. Ini anu loh, Mas Rifki style saya yang kata genernya harus plak-plok. Tadabbur kita begitulah. Termasuk kan jumroh gitu juga kan Gus. Kalau di haji itu kan ngelempar jumroh itu ngelempar apa sih? Iya. Iya kan? Betul. Ngelempar simbolisasi dari iblis kan. Nah, iblis itu apa? Nah, kalau sudah kita tahu bahwa sesuatu itu iblis, ya harus kita lempar. Betul. Jangan dielus-elus kan. Ajarannya melempar, bukan elus-elus lah gitu. Enggak begitu, tapi wis jelas lempar gitu. Udah nyata di depan mata, lempar. Di Tuhenai Gus, setan sekarang pakai sorban dan ngaku cucu Nabi Muhammad SAW, padahal genetikanya Yahudi Askenazi. Iya kan, ada di dalam Islam itu ada konsep talbis, di mana iblis itu menampilkan dirinya sebagai malaikat. Itu ada. Jadi kita harus memahami konsep talbis itu, bahwa dan hampir semua Mas Rifki, hampir semua ulama besar itu menulis risalah atau kitab talbisul iblis, talbisnya iblis. Rasya Givan, pribumi bersatu usir gerombolan imigran Yaman satu paket dengan pengungsi Rohingya. Ya kalau saya setuju aja, termasuk budak-budaknya itu ya diikutkan saja sekalian, karena kan mereka lebih mencintai Tarim daripada Indonesia kan. Lebih membela Tarim, Hadramaut daripada membela kepentingan kita bersama sebagai bangsa dan negara Indonesia. Jadi Gus, ini bukan urusan umat Islam aja Gus, ini urusan bangsa, di mana doktrin-doktrin mereka sesat, karena selain membelokkan sejarah bangsa, mereka juga meracuni anak-anak kita dengan mengadakan sekat atau segregasi sosial berbasis ras. Ya setuju, ini urusan bangsa, bukan urusan umat Islam saja. Jadi teman-teman dari berbagai suku apapun, mari berjuang bersama menyelamatkan bangsa dan negara kita. Itu dan dari agama apapun. Gimana? Dan dari agama apapun. Iya, betul. Dan dari agama apapun. Karena ini urusan kebangsaan. Ini urusan seluruh bangsa. Terlepas dari sukumu apa, dari organisasimu apa, partai politikmu apa, pahammu apa. Ini urusan kita semua sebagai anak bangsa Indonesia. Karena sejarah kita dibelokkan menjadi milik klan Habib Alwi. Artinya kan seluruh dari Aceh sampai Merauke itu kena semua tuh, harus terlibat itu untuk membela bangsa dan negara kita. Dan tidak usah khawatir. Mengapa ya? Karena sudah keadaannya sudah, menurut saya ya, dalam tinjauan saya itu sudah relatif aman untuk teman-teman yang non Islam atau dari suku manapun itu untuk ikut bersuara gitu. Karena ini sejarah tentang makam-makam itu urusan kita bersama seluruh. Itulah tadi ancaman dari Habib Bahar kepada Gus Fuad yang meminta untuk segera dilaporkan ke polisi. Namun Gus Fuad tidak gentar akan ancaman Habib Bahar. Malah Gus Fuad membeberkan kehancuran Habib dimulai dari Kalimantan. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.